Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Fadila Palitsika dengan NIM 142 Prodi D4 Manajemen Informatika. Dalam proyek ini saya akan mengangkat studi kasus modernisasi infrastruktur IT stasiun. Jadi, stasiun ini sebelumnya mengalami masalah klasik yang disebut information silo. Sistem penjualan tiket, pemantauan CCTV, dan pengaturan jalur kereta berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang jelas. Ini membuat pertukaran data lambat dan risiko keamanan sangat tinggi. Solusi yang kami tawarkan adalah Integrated Smart Station Network. Konsepnya adalah membangun satu infrastruktur jaringan yang terpusat menghubungkan zona server yang terdiri dari dua server, kemudian akan disalurkan ke router dengan 3 router. Ada router utama, router 2, dan router 3. Selanjutnya akan disambungkan lagi ke switch, lalu akan disambungkan ke beberapa ruangan. Ruangannya terdiri dari ruangan CCTV, ruangan PPKA, ruangan customer service, ruang administrasi, dan ruang operator. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zarvan Priscila dengan NIM 156. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian vital dari desain ini yaitu manajemen IP address dan pembagian network. Untuk menjamin keamanan dan manajemen jaringan kami menerapkan konsep segregasi jaringan. Nah, setiap departemen kami pisahkan ke dalam network ID yang berbeda-beda dan dicampur menjadi satu. Seperti yang kalian lihat, bisa dilihat seperti ini, kami membagi total 20 PC ke dalam 5 blok jaringan. Yaitu yang pertama di zona operasional atas adalah ruang CCTV. Kami menggunakan network 192.168.10.0. Dan untuk ruang PPKA, kami menggunakan network 192.168.20 dan titik kosong. Kemudian di zona manajemen bawah, kami ada customer service menggunakan network 192.168.30.0. Lalu yang keempat ada ruang admin. Administrasi sendiri kami menggunakan network 192.168.40.0 dan yang terakhir ada ruang operator yaitu 192.168.50.0. Dengan pemisahan ini, jika ada gangguan trafik di jaringan tamu atau customer service, jaringan vital seperti CCTV tidak akan terganggu. Untuk konfigurasi teknisnya, kami memilih menggunakan subnet slash 24 atau 255.255.255.0. Kenapa kami memilih slash 24? Alasannya adalah skalabilitas. Meskipun saat ini satu ruangan hanya berisi 4 sampai 6 PC saja, menggunakan slash 24 memberikan ruang stasiun kritik untuk menambah perangkat hingga 254 komputer per ruangan. Di masa depan, kami tidak perlu merombak ulang lagi struktur jaringan dari nol, karena ini adalah investasi jangka panjang untuk ruangan tersebut. Lalu yang terakhir adalah penjelasan hardware. Kami mengambil PC 12 ini, kita akan ke IP configuration. Nah, di sini sudah ada konfigurasi secara statis IP. Teman-teman bisa lihat di sini ada default gateway 192.168.30 yang berakhiran dengan titik 1. IP gateway inilah yang menjadi pintu agar data dari PC ini bisa dikirim ke server atau internet. Yang proses routingnya akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya yang berikut. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Rizaki dengan NIM 25091397151. Di sini saya akan menunjukkan salah satu router di sini dengan CLI kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk bagian inti dari implementasi jaringan ini, yaitu routing dan konfigurasi. Di layar Anda bisa melihat tampilan command line interface CLI dari salah satu router kita, di mana kita bisa memverifikasi konfigurasi dasar menggunakan perintah show IP route atau show running config. Uh,
untuk mencapai konektivitas penuh dan optimal antara kelima segmen jaringan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu server, area operasional atas, manajemen bawah, dan dua area departemen lainnya. Kami menggunakan 3 buah router fisik yang terintegrasi dengan pembagian tugas sebagai berikut. Router yang pertama bertugas secara eksklusif menangani server farm dan menjadi gateway utama bagi data keluar masuk server. Untuk router yang ketiga, menangani semua lalu lintas data di area operasional atas. Lalu di router kedua ini menangani lalu lintas di area manajemen bawah. Terus untuk implementasi inter VLAN routing studi kasus kedua, ada kasus unik pada router kedua. Router ini harus menangani koneksi untuk 3 departemen sekaligus, CS atau Customer Service, Admin, dan Operator. Um, Agar ketiga departemen ini tetap terisolasi secara logis meskipun menggunakan kabel fisik yang sama menuju router kedua, kami menerapkan teknik inter VLAN routing atau yang dikenal juga sebagai router on a stick menggunakan konsep sub interface. Halo. Ini berarti pada satu interface fisik router kedua, kami membuat 3 sub interface logis. Masing-masing diberikan encapsulation dot one two dan alamat gateway yang berbeda. Teknik ini memastikan lalu lintas dari CS, admin, dan operator tetap terpisah dan aman, namun semua bisa di-route oleh satu perangkat sehingga lebih efisien dalam penggunaan port fisik dan biaya perangkat. Lalu, setelah semua jaringan lokal dikonfigurasi, tantangan selanjutnya adalah bagaimana membuat PC di ujung kiri, misalnya PC di area CS ini, dapat berkomunikasi dengan server yang berada di bawah kendali router 1. Ini membutuhkan sebuah protokol routing. Kami memilih mengaktifkan protokol routing dinamis OSPF atau Open Source Path First pada ketiga router. Kenapa OSPF? OSPF adalah protokol interior gateway protokol yang berbasis link state, tidak seperti protokol berbasis distant vector OSPF. Menghitung jalur terbaik search path menggunakan algoritma yang mempertimbangkan cost atau biaya berdasarkan bandwidth link dan bukan hanya jumlah hop. Dengan OSPF, ketiga router ini secara otomatis akan berbagi informasi topologi dan bertukar tabel routing. Jadi, ketika ada permintaan data, misalnya data dari Departemen CS ingin meminta jadwal ke service OSPF, pastikan router akan memilih jalur tercepat yang tersedia. Maka, jika ada salah satu link yang gagal, OSPF dapat secara otomatis menghilangkan lalu lintas ke jalur alternatif, menjamin high availability. Dan yang terakhir, dengan kombinasi inter VLAN, routing untuk segmen lokal dan OSPF, untuk routing antar router, kami telah menciptakan sebuah jaringan yang efisien, scalable, dan fault tolerant. Selanjutnya, mari kita melihat bagaimana kami menguji semua konfigurasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya sebelumnya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azhara CS Zenifa Ariba dengan 3 digit NIM 152. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam tahap testing atau pengujian validasi data. Di sini kita akan membuktikan apakah PC benar-benar antar ruangan itu benar bisa terhubung. Untuk pada skenario pertama, yakni seorang petugas customer service memerlukan data dari ruang administrasi. Untuk sebagai contoh sendiri, yakni pada saya ingin melakukan testing pada PC 11
dengan PC 16. Yang perlu kita ingat adalah IP address dari PC 16. Kita bisa buka desktop. Kalau lihat IP, nah di sini sudah muncul IP address-nya. Itu perlu kita ingat ya. Lalu tahap selanjutnya adalah pada PC 11, kita masuk ke dalam desktop dan juga ke command prompt. Lalu kita melakukan nesting, yaitu dengan mengetikkan ping, lalu masukkan IP address dari PC 16 itu tadi, yakni 192.168.40.5. Dan seterusnya kita enter. Hasil TTL yang ada di sini membuktikan bahwa koneksi itu sudah berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Lalu untuk skenario kedua, yakni saya ingin pada ruang administrasi ke ruangan operator. Kita bisa mencoba dari ruangan 13 atau PC 13 menuju ke PC 20. Sini kita ketik simulation list. Nanti kita akan lihat prosesnya ya. Pada proses ini, dari PC akan masuk ke memproses ke switch. Dari switch, dia akan masuk ke dalam switch distribusi, lalu akan masuk ke router, dan dari router dia akan kembali ke dalam switch distribusi itu tadi. Lalu habis dari situ dia akan turun, masuk ke dalam switch tujuan kita, yakni ruang operator. Ya nantinya operator akan menyampaikan ke dalam PC tersebut. Di sini juga sudah terbukti bahwa semua koneksi itu sudah berjalan dengan baik tanpa hambatan. Baik, dari hasil pengujian tadi bisa kita simpulkan bahwa Smart Station Network itu adalah solusi yang tepat. Masalah sistem yang terpisah-pisah kini sudah teratasi. Seluruh departemen vital seperti mulai dari CCTV, PPKA, hingga layanan tiket bisa terhubung dengan satu ekosistem yang aman dan real-time. Ini merupakan langkah awal modernisasi stasiun yang sesungguhnya. Demikianlah presentasi dari pelaporan praktikum jaringan komputer dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.